Anda menyaksikan Your Money, Your Vote dan masih bersama dengan saya Maria Katarina dan sesuai dengan janji saya di segmen sebelumnya, malam hari ini kita akan membahas visi dan juga misi janji ekonomi calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, tadi juga sudah memberikan presentasi untuk Anda dari Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Rajat Wibowo dan juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno dan juga ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Halo Bang Faisal, selamat Halo, datang kembali di Your Money Your Vote dan pastinya melengkapi informasi untuk Anda ada Chief Economist CNBC Indonesia, Pak Anggito Abimanyu. Pak Anggito, selamat malam. selamat malam Mbak Maria, terima kasih. Baik, Pak Anggito, tadi Anda juga sudah mendengarkan ya presentasi yang disampaikan oleh Pak Derajat dan juga Pak Edi. Seperti biasa, mungkin diawali dari Pak Anggito dulu nih ya, untuk kemudian memberikan catatan, masukan, kritik, atau apalah Pak Anggito ya mungkin untuk lebih hangat nih diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Mbak Maria, Mas Edi dan Mas Derajat, Pak Mas Faisal, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. diberi kesempatan untuk membaca dengan seksama 89 halaman visi misi dan program ya Prabowo Gibran, judulnya Bersama Indonesia Maju ya. Ini cukup komprehensif menurut saya ya, komprehensif mulai dari visi, misi dan kemudian ada 8 program penjabarannya cukup kompleks. Saya sih boleh bertanya ya Mas, tugas saya hanya bertanya saja. Jadi dari 89 halaman itu kata yang paling banyak itu adalah pangan. Itu jumlahnya 54, kemudian yang kedua adalah energi, jumlahnya 25. Itu kata-kata yang saya sitir. Nah, menurut Anda yang mungkin tadi Mas Derajat belum sempat menyampaikan ya, yang dua hal yang penting, mungkin kalau Mas Derajat mohon dijelaskan lagi lah Mas mengenai program Pak Prabowo Gibran itu mengenai kemandirian pangan, swasembada pangan yang itu mungkin agak berbeda ya dengan capres-capres yang lain. Mungkin yang kedua untuk Mas Edi ini karena Anda di Komisi 8 ya Mas, jadi Komisi 7, Mas. informasi. Oh sorry, 7. Komisi 7. Saya 8 dulu, saya 8 maaf. Komisi 7 ya, jadi informasinya begitu banyak. Saya agak tercengang juga Anda mengatakan banyak kebocoran APBN ya. Apakah ini terjadi pada masa pemerintah sekarang ya Mas? Dan kira-kira program Pak Prabowo untuk mengkoreksi itu apa ya? Tadi Anda mengatakan begitu banyak kebocoran APBN yang Anda harus koreksi. Dan itu tentunya mengkritik pada pemerintah sekarang ya, kira-kira begitu. Dan itu adalah koreksi yang Anda harus lakukan ke depan seperti apa. Mungkin yang terakhir Mas Derajat ya, itu ada satu ide yang menarik mengenai Badan Penerima Negara. Dari seluruh program yang pada umumnya adalah melanjutkan program yang lama, tapi program yang cukup baru adalah pendirian Badan Penerima Negara. Di situ targetnya rasio penerima negara 23%. Itu penerima negara ya, berarti pajak dan bukan pajak. Sekarang ini saya tadi lihat datanya 13,59. Nah, saya melihat bagaimana stagesnya itu di dalam dokumen Anda itu mengatakan tax ratio naik 0,5 sampai 0,6% per tahun. Jadi kayak nggak nyambung nih Mas jumlahnya. Jadi kalau 23 itu kan berarti 10% ya tambahannya karena ada 5 tahun. Jadi tambahan tax ratio dan mungkin juga penerima negara itu kan kecil rasionya sekitar 2% per tahun ya. Jadi apakah itu cocok ya dengan angka-angka yang Anda sampaikan itu supaya jelas bahwa 2% itu bukan angka yang sedikit ya. Karena selama 5 tahun terakhir ini praktis tax ratio itu tidak tumbuh sama sekali. Bahkan menurun sedikit, sedikit ada kenaikan pada waktu undang-undang baru. Nah yang terakhir itu saya juga melihat ini Mas Derajat ya, kata-kata yang cukup banyak itu insentif ya. Ada sekitar 8 insentif yang cukup banyak, tentu semua itu menggunakan anggaran ya. Anggaran, insentif maupun subsidi. Saya mencatat ada 4 subsidi premi asuransi, subsidi pajak, subsidi harga, dan subsidi energi. Nah itu cukup juga semua itu akan membutuhkan anggaran. Kira-kira kalau saya hitung-hitung sih cukup ya dengan tax ratio atau tax penerimaan negara rasio itu 23%, maka memang itu mampu untuk membiayai seluruh anggaran-anggaran pengeluaran yang akan ditargetkan atau disasar oleh Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran nantinya kalau terpilih. Kira-kira begitu Mas Derajat dan Mas Edi, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Mungkin karena waktu yang mepet ya mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih lanjut ya beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Mbak Maria. Baik Pak Anggito, jangan kemana-mana.
kemana-mana Pak Anggito ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan elaborasi. Tapi sudah lengkap sekali begitu apa yang disampaikan oleh Pak Anggito untuk kita elaborasi. Tapi sebelum itu saya pengen tanya kepada Mas Edi dan juga Mas Derajat begitu ya, ketika kemarin diumumkan Prabowo Gibran mendapatkan nomor urut 2 gitu ya. Seperti apa kemudian implementasi terhadap nomor urutnya ini? Ekspektasinya juga seperti apa begitu ya? Apakah memang sudah sesuai ini yang diharapkan atau seperti apa nih Mas Edi atau Mas Derajat? Sekjen dulu deh. Silakan Mas Ya, Edi. tentu kita berbahagia dapat nomor urut 2. Satu, nomor urut 2 adalah nomor urut yang dimiliki Pak Prabowo di tahun 2019 dan itu diingat oleh masyarakat. Dan kedua, nomor 2 itu kan berada di tengah. Jadi itu ibaratnya adalah jalan tengah. Kita tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Di jalan tengah kita merangkul semua pihak. Jadi bagi kami nomor 2 itu adalah sebuah blessing supaya masyarakat juga tahu bahwa kita ini benar-benar berada di tengah dan Indonesia sukanya tengah. Nggak mau terlalu ke kiri, nggak mau terlalu ke kanan. Enaknya di tengah. Nah, alhamdulillah nomor 2 inilah representasi dari keinginan masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan nomor 2 inilah yang nanti akan keluar di 2024 tanggal 14 Februari sebagai pemenangnya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, di tengah-tengah, balance gitu ya, imbang gitu ya Mas Edi ya. Kalau dari Anda, Mas Derajat, seperti apa? Kami kan banyak menargetkan adik-adik atau anak-anak milenial dan Gen Z ya. Mereka kan suka kalau foto begini. Itu aja. As simple as that ya. Jadi gampang kita dengan connecting dengan generasi milenial dan Gen Z lebih mudah. Oke, sesimpel itu begitu. Tapi penuh makna bener ya Mas Derajat ya, dan juga Mas Edi. Oke, kita coba mengelaborasi apa yang tadi menjadi catatan dari Pak Anggito yang bergabung melalui Zoom di Jogja ya. Pak Anggito terkait mengenai hal-hal yang banyak ditulis dan banyak kata-kata yang banyak ditulis tadi dihitungin gitu ya. Ada pangan, ada energi, kemudian ada kemandirian pangan, suasana pangan, kemudian ada insentif juga tadi, termasuk banyak sekali kata-kata yang ditulis dalam 89 halaman begitu ya visi dan misi Prabowo Gibran. Ini apakah memang terkonsentrasi di sana begitu ya Mas Edi dan juga Mas Derajat? Mungkin bisa kita elaborasi terlebih dahulu ya ini. Derajat? Silakan, Boleh. monggo. Mas. Ya. Makasih Mas Anggito. Jadi kalau dulu saya di DPR yang ngejar Mas Anggito dengan pertanyaan, sekarang giliran Mas Anggito ngejar kami dengan pertanyaan. Jadi memang betul kalau Pak Prabowo dari dulu concernnya terhadap pangan itu luar biasa ya. Jadi beliau memang sangat concern terhadap pangan. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kemandirian pangan? Mungkin saya bicara agak sedikit teknis-teknis pertanian gitu ya. Jadi kita ingin menaikkan luas panen itu 4 juta, ya, 4 juta hektar, menaikkan luas panen. Dan ini kalau kita ingin menaikkan produksi pertanian, kuncinya kan 2 variabelnya. Pertama menaikkan luas panen, kedua menaikkan produktivitas per hektar. Ya. Produktivitas per hektar itu mau tidak mau harus ada teknologi benih segala macam. Tapi namanya inovasi benih itu kan kadang berhasil kadang tidak. Ya, jadi tetap kita harus jalankan ini, harus kita tes di laboratorium. Kalau juga kita tes juga dalam skala kecil seperti di Sukamandi ya. Kita temukan galur yang cocok, galurnya kemudian kita tes lagi, kita temukan varietas yang cocok dan seterusnya. Pemulihan tanaman itu menjadi sangat krusial ya. Kalau untuk biji-bijian maupun tanaman pangan yang dari tanaman pangan. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa lahan pertanian kita itu berkurang karena konversi. Ya. Dan untuk menyetop konversi enak diucapkan, tapi diterapkannya itu nggak gampang. Ya, walaupun sudah diundang-undangkan, kan masyarakat yang punya tanah sawah bisa ngamuk kalau nggak boleh jual kan. Nah, jadi kita tahu bahwa itu harus dilakukan, tapi kita tahu juga bahwa hambatannya cukup besar. Sehingga yang paling realistis itu adalah meningkatkan luas panen. Nah, peningkatan luas panen itu bisa dengan cara menambah areal tanam, of course, ya kan. Dan kemudian juga bisa cara arealnya sama tapi ada istilahnya pola tanam. Kalau di pertanian teman-teman yang lulusan pertanian ada istilahnya pola tanam. Jadi dulu itu kita tuh punya pola tanam bisa 3 kali setahun. Ya, tapi kemudian karena berbagai hal, mungkin karena irigasi berkurang dan sebagainya, pola tanamnya 3 kali setahun itu agak susah. Padahal kan bisa dilakukan padi, palawija, padi, palawija, pokoknya sesuai dengan kondisi klimat mikro atau microclimate di setempat ya.
Nah, sehingga kalau ingin meningkatkan luas panen, mau tidak mau air harus kita jamin. Makanya di dalam program Prabowo Gibran itu ada beberapa yang tentang masalah air. Ya. Air harus kita jamin karena nggak mungkin kita bertani tanpa air. Ya. Jadi mau nggak mau harus ada investasi untuk irigasi. Mau nggak mau kita harus mengkonserv sumber air. Ya, otomatis harus ada penanaman pohon di daerah-daerah yang agak kritis supaya air hujan itu nggak terbuang percuma. Ya. Jadi water management itu mau nggak mau harus kita perbaiki, kita kuatkan di situ. Kemudian tadi pola tanam ya. Kemudian pengurangan kerugian pada pasca panen, ya, itu semua harus kita lakukan. Termasuk juga dengan lumbung pangan yang disebut oleh Pak Prabowo lumbung pangan, ya, bahasa ininya food estate, tapi kita lumbung pangan. Ya. Jadi lumbung pangan itu pilihan yang harus kita lakukan dari semua pilihan yang memang terbatas. Ya, Karena kalau tidak kita akan terus-menerus impor pangan. Kalau tidak makin melonjak saja, kita udah impor pangan itu data terakhir kalau nggak salah saya ingat itu udah 10 miliar. Mungkin saya perlu cek ulang lagi. Ya, terus menerus dan nggak mungkin satu negara itu secara strategis menggantungkan sumber pangannya, sumber biji-bijiannya itu dari negara lain. Dan sekarang udah disadari dengan adanya perang Ukraina kan. Jadi mau tidak mau kita memang harus memproduksi itu. Orang mungkin mengatakan, wah ini harus cepat berhasil. Nggak bisa Bapak Ibu, ya. Mohon maaf, nggak mungkin revolusi pertanian itu bisa, orang Jawa bilang sakdet saknyet itu nggak mungkin. Yang paling mungkin seperti apa? Seperti apa mimpi kemandirian pangan dalam visi misinya Ya, Prabowo kita masih Gibran? ingat pada zaman Bima sama Inmas. Ya, kita masih ingat pada zaman Bima sama Inmas. Itu perlu waktu yang agak panjang. Penyuluh pertaniannya harus kita siapkan, sarana produksi pertanian harus kita siapkan, irigasi kita siapkan, benih, pupuk segala macam semuanya harus kita siapkan. Dan ini adalah manajemen yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang alumni pertanian pasti ingat itu Bima sama Inmas. Nah, semacam itu tapi tentu dengan sentuhan teknologi dan dengan juga digital karena mau nggak mau kita sekarang udah masuk ke era digital. Okay. Jadi itu kalau untuk pangan, Mas Anggito. Baik. Kemudian yang kedua tadi adalah untuk badan penerimaan ya. Kita ke pangan dulu sebentar pangan dulu, gitu ya. Mas Teddy mungkin ada yang ingin dikomentari terkait mengenai pangan menjadi salah satu center point juga dalam visi misinya Prabowo Gibran. Tercatat banyak sekali ternyata di 89 halaman tersebut, Mas Teddy. Ya, salah satunya memang yang perlu kita sikapi 6 dari 9 sembako saat ini itu kita impor. Ya, dan impornya dalam jumlah yang tidak kecil. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa saat ini dengan adanya kondisi yang kekeringan dan panas yang ekstrim di seluruh wilayah Asia, terutama Asia Tenggara, Asia Selatan, yang notabene adalah sumber daripada impor pangan kita, khususnya beras, ya, mereka juga tentu akan mengamankan pasokan beras untuk domestiknya sendiri. Okay. Nah, sehingga memang kita harus betul-betul melakukan apa yang disampaikan oleh Mas Derajat dalam visi misi dan program Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, untuk melakukan penguatan di bidang pangan supaya kita bisa mandiri secara pangan. Sekarang saja kalau kita mau mengimpor pangan, katakan dari Vietnam, dari Thailand, dari India, mungkin mereka mengatakan saat ini, mohon maaf, kita tidak bisa mengekspor begitu banyak karena kebutuhan kita dalam negeri juga sangat tinggi. Kedua, kalaupun bisa, harganya pasti akan mahal. Betul. Nah, itu jadi permasalahan. Jadi masalah pangan ini harus jadi isu besar karena kita sekarang punya ketergantungan pada impor pangan. Dan ini solusinya adalah satu, penguatan di sektor pertanian yang disampaikan oleh Mas Derajat. Kedua, kita juga harus memberikan penguatan terhadap para petani. Petani itu ibaratnya saat ini dibutuhkan tetapi tidak pernah bisa kaya. Jadi petani itu juga harus punya akses ke pendanaan dalam hal ini. Dan itu makanya salah satunya yang tadi kita sampaikan, disampaikan oleh Mas Derajat tadi, ada penguatan peran koperasi untuk pembiayaan hal yang sifatnya mikro yang tidak bisa dibiayai oleh bank. Okay. Jadi saya kira ini mungkin tambahan saya terkait pangan yang disampaikan oleh Mas Derajat. Oke, terima kasih Mas Teddy dan juga Mas Boleh nambah Derajat, sedikit? ya. Ada yang terlupa. Apa nih? Masih soal pangan tapi kan Mas? Masih pangan, Oke, masih baik. pangan. Jadi tadi yang saya bicarakan kan tanaman pangan ya. Tapi juga kita perlu telur, daging ya. Nah, kebetulan saya pengarah untuk salah satu relawan Pak Prabowo Gibran namanya Pas Gibran. Itu salah satu anggotanya itu adalah kelompok peternak. Nah, peternak kita itu agak kesulitan untuk bisa berkembang
itu karena sistem tata niaganya. Nah ini juga sesuatu yang perlu dirombak, dan di dalam visi misi Prabowo Gibran itu sudah ada. Jadi peternak ayam, ya peternak sapi itu akan didorong. Makanya kita menyediakan makan gratis dan dan susu. Itu otomatis akan meningkatkan demand, sehingga mau tidak mau seperti kata Mas Edi tadi, petani itu harus diberdayakan. Dengan demandnya naik, otomatis mereka akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Oke, Mas Faisal, saya ingin dengar juga Anda melihat soal masalah pangan ini. Persoalannya kan sudah kayak berpuluh-puluh tahun lalu Indonesia ingin swasembada pangan gitu ya. Indonesia adalah negara agraris, kita punya banyak petani, note-nya petani kita nggak ada yang kaya gitu ya Pak, gitu ya. Dan impor kita juga semakin tinggi. Gimana nih formulasinya gitu ya secara ekonomi membalancing ini dan kemudian mewujudkan Indonesia yang benar-benar bisa swasembada pangan. Ini visi misinya bagus nih sebenarnya soal swasembada pangan dan soal pangan ini. Ya intinya kalau seperti saya kutip lagi Henry Kissinger ya, mantan menlu Amerika, mengatakan bahwa control food you control nation. Jadi ini adalah salah satu yang paling basic yang perlu diperhatikan dalam bidang ekonomi ya. Tadi sebetulnya yang disampaikan Mas Derajat, Mas Edi juga cukup komprehensif dari apa yang harus dilakukan ya dari hulu sampai ke hilir. Dan kalau yang perlu saya garis bawahi dari sekian banyak itu juga adalah tidak mungkin bisa meningkatkan produktivitas daripada petani juga tanpa memperhatikan dari kesejahteraan, jadi nilai tukar petani ya, yang itu persoalan yang sudah klasik sampai sekarang belum teratasi ya, karena begitu kita diterpa dengan isu inflasi ya, inflasi pangan kan selalu mendominasi daripada isu ekonomi ya. Dan ini selalu pendekatannya bias melihat ke konsumen, murah pada tingkat konsumen, dan seringkali untuk mengatasi itu adalah dengan juga menekan di tingkat produsen gitu ya. Nah ini yang perlu diperbaiki, bahwa tidak seperti itu semestinya kalau ingin menciptakan kemandirian dan juga keberlanjutan dalam produksi pangan. Lalu yang kedua, dari sekian banyak itu juga mungkin saya ingin menggarisbawahi yang disebut tadi ya, salah satunya yang program Orde Baru BIMAS dan INMAS oleh Mas Derajat. Nah ini kita tahu di masa Orde Baru menurut saya banyak sekali sebetulnya hal-hal positif yang bisa sebetulnya bisa diambil sebagai contoh baik gitu ya, best practice. Nah tadi yang disebutkan misalnya adalah masalah penyuluh pertanian ya, penyuluh pertanian yang terus terang sampai saat sekarang sebetulnya ini masih sangat-sangat kekurangan ya, bahkan dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi hampir tidak ada perubahan dari permasalahan penyuluhan pertanian. Jadi seringkali untuk meningkatkan produktivitas baik itu padi ataupun tanaman perkebunan, program yang populer di Kementerian Pertanian adalah menyebarkan bibit atau mendistribusikan bibit, pengadaan bibit. Itu saja gitu ya. Tapi kemudian bagaimana memelihara bibit yang tentu saja berbeda antara bibit jenis satu dengan bibit yang lainnya, tidak ada gitu ya. Dan padahal juga itu yang paling krusial gitu ya. Dan itu krusial gitu ya. Itu adalah untuk program setelah bibit itu didistribusikan. Yang kedua juga orangnya, tadi yang disebutkan adalah siapa yang akan menyuluh gitu. Sangat sedikit sekali kalau kita melihat proporsi antara penyuluh pertanian dengan daerah yang harus dilayani. Seringkali satu orang penyuluh pertanian itu dia melayani bahkan bisa sampai satu kecamatan, ya apalagi kalau di luar Jawa. Dan yang harus disuluh juga bukan hanya spesifik pada satu dua yang jenis komoditas, berbagai jenis komoditas. Nah ini yang artinya dari sisi kuantitas juga masih sampai sekarang harus ditingkatkan.